Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Arifin melanjutkan tugas jaringan komputer di modul 7, yaitu peralihan Ethernet. Di modul ini kita akan membahas bingkai Ethernet, alamat MAC Ethernet, tabel alamat MAC, kecepatan switch method, dan metode penerusan. Langsung saja, yang pertama ada bingkai Ethernet. Ini aja 5 sampai 6. Gerimis melek banget ini. Bingkai Ethernet. Pertama ada enkapsulasi Ethernet. Modul ini dimulai dengan diskusi Ethernet technology including an explanation of MAC supplier and the Ethernet frame fields. Masya Allah, tabku gizi. Nih, Ethernet merupakan salah satu dari dua teknologi LAN yang digunakan saat ini. Keduanya adalah LAN atau WLAN nirkabel. Ethernet menggunakan kombinasi kabel termasuk jenis kabel twisted pair, fiber optic, dan kabel coax. Standar dari IEEE kecepatan 10 Mbps sampai 100 Mbps, terus 1000, 10.000, 40.000, terus 100.000. Gambar ini. Nah, lapisan data link. Protokol IEEE LAN MAN termasuk Ethernet menggunakan dua lapisan terpisah dari lapisan data berikut ini. Berikut untuk beroperasi. Lapisan tersebut adalah logical link LLC dan MAC seperti pada gambar. Nih, lapisan LLC dan MAC. Terus lapisan MAC bertanggung jawab atas enkapsulasi data dan mengakses media. Enkapsulasi data mencakup bingkai Ethernet, pengalamatan Ethernet, deteksi kesalahan Ethernet. Terus mengakses media pada gambar seperti ini. Ingat bahwa Ethernet lama yang menggunakan topologi fase tahap merupakan media half duplex yang digunakan bersama, jadi mengirimnya bergantian. Terus bidang bingkai Ethernet. Ukuran bingkai Ethernet minimum adalah 64 bit dan ukuran maksimumnya adalah 1518 bit. Ini mencakup semua byte dari bidang alamat MAC tujuan hingga bidang urutan penggunaan bingkai atau FCS. Di bidang pembukaan tidak disertakan saat menjelaskan ukuran bingkai. Bidang bingkai Ethernet 8 bit, 6 bit, 6 bit, 2 byte, 4 sampai 46 sampai 1500 byte 4 bit. Ini bagiannya detail bitnya. Fieldnya bidang pembuka dan pembatas awal. Bidang beranggul 7 byte atau 7 byte dan start frame delimiter juga disebut start of frame 1 byte digunakan untuk sinkronisasi antara perangkat dan pengirim penerima. Bidang 6 byte adalah pengenal untuk penerima yang setuju. Terus bidang 6 byte ini mengidentifikasi NIC atau antarmuka asal bingkai. Tab atau length kolom 2 byte ini mengidentifikasi protokol lapisan atas yang diakomodasi dalam bingkai Ethernet. Terus bidang data berisi data enkapsulasi lapisan yang lebih tinggi yang merupakan PDU. Bidang urutan penulisan bingkai digunakan untuk mendeteksi kesalahan dalam suatu frame. Ini penjelasan dari ini. Lanjut, alamat MAC Ethernet.
Ethernet MAC address. MAC address dan hexadesimal. Dalam jaringan IPv4, alamat IPv4 adalah representasi untuk digunakan desimal biasa 10 nomor sistem dan bilangan biner basis 2. Untuk IPv6 direpresentasikan menggunakan sistem bilangan hexadesimal atau basis 16. Sistem bilangan hexadesimal menggunakan 0 sampai 9, A sampai F. Alamat MAC Ethernet terdiri dari biner 48 bit. Hexadesimal digunakan untuk menjadi alamat Ethernet karena satu digit hexadesimal. Nah ini tadi seperti yang di atas penjelasan dari biner. Setara desimal biner terpilih. Nah ini untuk cara penghitungannya dibagi ya. 10, 15, 16, 32, 64, 18, sampai 55. Terus hexadesimalnya ini bila menggunakan hexa, angka 0 di depan selalu ditampilkan untuk melengkapi representasi 8 bit. Hanya dalam tabel nilai biner ditampilkan dalam hexadesimal 0A. Yang seperti ini ya. Ini 0A. Alamat MAC Ethernet. Dalam LAN, setiap perangkat jaringan terhubung ke media yang bersama-sama. Alamat MAC digunakan untuk mengidentifikasi perangkat sumber dan tujuan fisik. Pada segmen jaringan lokal, pengalamatan MAC menyediakan metode untuk mengidentifikasi perangkat pada lapisan tautan dan data model posisi. Ini ya. Berarti 2 heksagonal itu 1 byte, dengan 6 byte, 12 segi 6 dan 48 bit totalnya. Saat vendor menambahkan alamat MAC ke perangkat atau antarmuka Ethernet, vendor harus melakukan hal berikut. Gunakan OUI yang ditetapkan sebagai 6 digit hexadesimal pertama. Tetapkan nilai unik dalam 6 digit hexadesimal terakhir. FYI, by the way, alamat MAC Ethernet terdiri dari 6 kode OUI vendor hexadesimal diikuti oleh 6 nilai yang ditetapkan vendor hexadesimal seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Vendor ditugaskan dibagi menjadi 3 byte-nya. Pemrosesan RAM. Terkadang alamat MAC disebut sebagai alamat burn-in address karena alamat tersebut dikodekan secara permanen ke dalam memori. Hanya baca atau ROM pada NIC. Ini berarti bahwa dikodekan ke dalam chip ROM secara permanen. Ketika kemudian NIC menyalin alamat MAC dari ROM ke RAM saat mengangkat meneruskan pesan jaringan Ethernet. Header Ethernet menyertakan hal berikut: alamat MAC sumber dan tujuan. Ada kabar seperti ini. Nah, saya pernah menginformasi ke H3 di caranya mengirim itu mengirimkan pesan. Nah ini jadi seperti ini, terus dikirimkan ke H3, H2 dan H4. Nah ini semua mengirimkan, tapi setelah di sini menekan kedua, ini bukan untuk saya dan H4, ini cuma milik H3 karena di H1 mengirimkan pesan untuk H3 saja. Alamat MAC unicast. Alamat MAC yang berbeda digunakan untuk komunikasi siaran dan multitask layar. H1 dikirimkan ke sini. Nah ini temannya langsung ditampilkan. Wow, dikirim.
tanpa ditampilkan di sini. Alamat MAC penyiaran. Frame siaran Ethernet diterima akan dimaksud oleh setiap perangkat roda LAN Ethernet. Fitur-fiturnya memiliki alamat MAC tujuan. Ini hexadesimal 481 dalam biner. Semua port switch Ethernet dibanjiri kecuali port masuk. Itu tidak diteruskan oleh router. Ini untuk penyiaran ya. H1 mengirimkan pesan ke semua device. Alamat multicast. Fitur-fiturnya ada alamat MAC tujuan 01 ketika data yang dikonfigurasi adalah paket multicast IP4 dan alamat yang tujuan 3 ketika enkapsulasi adalah multi IPv6. Ada alamat tujuan multicast yang dijalankan lainnya saat data yang dikirim bukan IP. Terus semua port switch Ethernet dibanjiri kecuali port masuk. Paket tersebut tidak diteruskan oleh router. Ini sekelompok host di jaringan. Jadi dikirim ke sini ya. Nah, dikirim ke sini. Tapi dengan ini cuma kirim ketiga, dua ini tidak melihat ini. Terus ada tabel alamat MAC, MAC address table. Fundamental switch di layer 2. Ethernet switch digunakan layer 2 alamat MAC untuk membuat keputusan penerusan. Switch sampai tidak menyadari data atau protokol yang dibawa dalam bagian data frame seperti IPv6, IP, atau paket IPv6 ND. Switch membuat keputusan penerusan hanya berdasarkan alamat MAC Ethernet layer 2. Ini ya tabel alamat MAC ya. Pembelajaran dan penerusan switch, mempelajari periksa alamat switch. Ini alamat switchnya, terus jadi memfilter bingkai. Saat switch menerima frame dari perangkat berbeda, switch dapat mengisi tabel alamat MAC dengan memeriksa alamat MAC sumber. Saat tabel alamat MAC switch berisi alamat MAC tujuan, switch dapat menyaring frame dan meneruskan ke satu port beralih ke PCA, terus PCA beralih ke PCD. Ada videonya ini, video mengirim frame default gateway. Dia ganti. Lanjut di bab yang terakhir ada switch speed and forwarding methods. Kecepatan switch dan tujuan metode tujuan. Bingkai metode tujuan di Cisco switch. Switch menggunakan salah satu metode penerusan. Berikut untuk mengalihkan data antara port jaringan, pengalihan penyimpanan dan penerusan, peralihan cut rock. Keuntungan besar dari pengalihan penyimpanan penerusan adalah ia menentukan apakah suatu bingkai memiliki kesalahan sebelum bingkai tersebut. Jadi difilter dahulu. Ketika kesalahan terdeteksi dalam bingkai, saklar membuang bingkai tersebut. Jadi frame-nya dibuang. Membuang bingkai yang memiliki kesalahan mengurangi jumlah lebar pita yang dikonsumsi oleh data yang rusak. Pengalihan penyimpanan dan penerusan diperlukan untuk analisis kualitas layanan pada jaringan konvergen di mana klasifikasi bingkai untuk kualitas lalu lintas diperlukan. Misalnya aliran melalui API
VoIP perlu memiliki prioritas. Nih, ada yang salah nanti dibuang saja langsung. Kan CRC ini is good, well, is good. Nah, langsung ke tujuan jika semuanya bagus. Ada kesalahan langsung dibuang. Peralihan katrok. Saklar bertindak atas data segera setelah diterima, bahkan jika transmisi belum selesai. Jadi saklar langsung bertindak jika ada kesalahan. Terdapat dua varian peralihan katrok. Fast forward switching menawarkan tingkat latensi rendah. Bypass fragment. Saklar menyimpan 60 byte pertama dari byte sebelum meneruskan. Buffering memori pada switch. Metode penyanggaran memori. Ada dua metode berbasis cepat dan memori bersama. Pengaturan duplex dan kecepatan. Ada dua jenis pengaturan. Duplex penuh. Kedua ujung koneksi dapat mengirim dan menerima secara bersamaan. Duplex yaitu bergantian mengirimnya. Nah, ini langsung penuh. Kalau setengah harus di bergantian. Saya full duplex, jadi saya mengirim kapan saya mau. Saya menggunakan half duplex, jadi saya hanya dapat mengirim saat tautannya jelas. Tapi saya juga mengalami banyak tabrakan. Ketidakcocokan duplex merupakan salah satu penyebab paling umum masalah kinerja tautan. Hal ini terjadi ketika satu port ke port yang lainnya berbeda duplex, maka akan mengalami crash di salah satunya karena yang satu berbeda, satu duplex penuh, satunya setengah. MDIX otomatis. Koneksi antar menggunakan dulunya memerlukan penggunaan kabel crossover atau straight drop. Jenis kabel yang digunakan bergantung pada jenis perangkat yang saling terhubung. Misalnya gambar ini jenis kabel yang dapat diperlukan untuk menghubungkan perangkat switch to switch. Kabel crossover digunakan saat menghubungkan perangkat yang sama, dan kabel straight drop digunakan untuk menghubungkan perangkat yang tidak sama. Crossover yang sama, straight drop digunakan perangkat yang berbeda. Ini ya. Sudah selesai tugas video di modul 7 ini. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum. Saya Muhammad Rifin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.